Untuk aplikasi integral tertentu yang pertama adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Kembali lagi ya ke materi linear dan nonlinear, kita belajar mengenai kurva permintaan yang warna hijau ini atau kita sebut sebagai demand. Terus kita belajar tentang kurva penawaran, warna merah ini kurvanya atau kita sebut sebagai supply. Interaksi antara penawaran sama permintaan di sini terlihat dari perpotongan antara S dan D kan di sini disebut sebagai keseimbangan pasar atau kita sebut sebagai equilibrium. Makanya kita menggunakan huruf E. Nah, keseimbangan ini menghasilkan adanya keseimbangan harga atau PE, kemudian ada keseimbangan kuantitas atau QE. Nah, dari sini kita bisa menemukan daerah yang di atas harga keseimbangan, di bawah kurva permintaan kita sebut sebagai surplus konsumen. Untuk lebih mudah mengingatnya seperti ini. Jadi kan ini kurva permintaan. Kurva permintaan berarti wilayah di bawah kurva permintaan itu adalah surplus konsumen dengan batasan harga keseimbangan di sini. Kemudian untuk daerah di bawahnya disebut sebagai surplus produsen. Nah, ini surplus produsen. Sekarang kita akan fokus pada surplus konsumen. Bagaimana caranya menghitung surplus konsumen? Sebelum kita menghitung surplus konsumen, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman di manakah luas daerah permintaan di dalam batasan 0 dan QE. Jadi, daerah yang saya kasih warna hijau itu adalah daerah wilayah kurva permintaan atau luas permintaan dengan batasan yaitu 0 dan QE. Di sisi lain, padahal kita ingin mencari surplus konsumen, yaitu wilayahnya yang saya kasih arsir hijau ini. Berarti kan kita tidak akan membutuhkan wilayah yang saya kasih warna ungu ini. Berarti bagaimana caranya menghitung surplus konsumen? Caranya berarti kita menghitung wilayah yang warna hijau dulu, kemudian dikurangi dengan persegi panjang punya keseimbangan ini. Nah, berarti surplus konsumen itu sama dengan luas atau stabilo hijau itu kan menggunakan integral. Berarti integral dari fungsi permintaan, fungsi dari Q terhadap Q dengan batasan 0 dan QE. Kemudian dikurangi persegi panjang punya keseimbangan pasar. Berarti PE ini PE, kemudian ini adalah QE. Ini adalah cara untuk menghitung surplus konsumen. Untuk surplus produsen, wilayah atau luas penawaran dengan batasan 0 dan QE khusus untuk penawaran ada di sebelah sini. Ya, warna pink ini. Nah, tetapi padahal kita diminta untuk menghitung surplus produsen yang posisinya di sini. Teman-teman kalau menyadarinya, sebenarnya itu kita punya luas persegi panjang ini kan. Ini. Kemudian kita juga punya luas yang warna stabilo pink ini. Berarti gimana caranya untuk menghitung daerah arsir merah ini? Berarti caranya adalah persegi panjang ini dikurangi stabilo pink ini. Nah, berarti cara menghitung surplus produsennya adalah surplus produsen yaitu persegi panjangnya PE dan QE, berarti PE dikali QE dikurangi dengan integral dari kurva penawaran atau fungsi penawaran terhadap Q dengan batasan 0 dan QE. Nah, ini adalah perbedaan perhitungan surplus produsen dan surplus konsumen. Sekarang untuk contoh perhitungannya. Contoh soal yang pertama, kita punya P sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat. Kalian diminta untuk mencari surplus konsumen pada saat Q sama dengan 8. Agar mempermudah teman-teman untuk memahami menghitung daerahnya, teman-teman bisa menggambarkannya dulu, itu nggak masalah. Saya akan beri contoh gambarnya. Jadi teman-teman ini gambar dari P sama dengan 100 minus Q kuadrat. Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk menggambar sendiri, akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih surplus konsumen pada saat Q sama dengan 8.
Berarti kan kalau kita mencari Q sama dengan 8 ada di sini. Kita beri titik di sini. Kemudian kita mencari P-nya. Berarti ketika Q sama dengan 8, maka P sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat. Q-nya kita substitusi dengan angka 8, dipangkatkan 2, berarti 100 kurangi 64, berarti sama dengan 36. Kalau misalnya kita gambarkan, berarti ini 8, kemudian kita garis, kemudian di sini adalah 36. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk mencari surplus konsumen yaitu di arsiran warna hijau ini. Nah, berarti surplus konsumen sama dengan integral dari 0, yaitu dimulai dari sini, kemudian sampai dengan batas 8, nih ya. Dari fungsi 100 minus Q kuadrat terhadap Q dikurangi dengan P kali Q. Nah, sekarang kita menghitung integral dari 100 minus Q kuadrat terhadap Q dengan batasan 0 dan 8. Berarti 100 itu integralnya adalah 100 Q, kemudian minus Q pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dengan batasan antara 0 sampai 8. Nah, wilayah ini, jadi saya akan kasih warna hijau muda, yang kita hitung ini adalah wilayah seluruh luas permintaan dengan batasan 0 sampai 8. Kemudian dikurangi dengan, nah, karena kita ingin fokus pada daerah yang kita arsir hijau ini, yaitu surplus konsumen, berarti kita nggak butuh wilayah persegi panjang ini. Nah, makanya wilayah stabilo hijau ini kita kurangi dengan persegi panjang P, dia price itu adalah 36, dikali dengan, ini price-nya, ini dikali dengan kuantitasnya sama dengan 8. Nah, di sini kita lanjutkan, berarti 100 Q minus Q pangkat 3 dibagi 3 di antara 0 dan 8. Ini dikurangi 288. Kita masukkan angka 8-nya. Yang pertama berarti 100 dikali 8 dikurangi 8 pangkat 3 per 3. Ya, dikurangi. Sekarang kita substitusi Q-nya dengan angka 0. Berarti 100 dikali 0, terus 0 pangkat 3 dibagi Q. Ini adalah batasannya atau wilayah integralnya. Kemudian dikurangi 288. Berarti ini adalah 800 dikurangi 512 dibagi dengan 3. Kemudian dikurangi ini adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 288. Sama dengan 800 dikurangi 170,67 dikurangi 0 dikurangi 288. Surplus konsumennya adalah 341,33. Untuk bagian yang kedua tentang surplus produsen, diketahui kurva penawarannya atau fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus Q kuadrat. Tentukanlah surplus produsen pada saat Q sama dengan 6. Di sini kalau misalnya kita gambarkan, kurva penawarannya akan seperti ini yang sudah digambarkan. Ini adalah kurva penawarannya. Dan sekarang karena kita ingin mencari surplus produsennya, kita sudah mengetahui di mana letak Q-nya, yaitu 6. Kalau kita gambarkan, setelah kita mengetahui nilai Q-nya sama dengan 6, kita harus mengetahui price-nya dulu. Berarti Q sama dengan 6, maka nilai P-nya adalah 3 ditambah 6 kuadrat. Berarti 3 ditambah 36 sama dengan
39. Kita gambarkan garisnya. Berarti ini adalah 39. Sekarang kita tinggal menghitung. Sebelumnya, luas daerah penawaran dengan batasan Q-nya 0 dan 6 itu wilayahnya ada di sebelah sini. Jadi saya kasih warna pink. Nah, padahal kita ingin mencari surplus produsennya ada di sini. Nah, berarti bagaimana caranya mencari ini? Berarti persegi panjang itu adalah PE kali QE, kemudian dikurangi wilayah pink. Itu adalah integralnya. Integral dari 3 ditambah Q kuadrat terhadap Q dengan batasan 0 dan 6. Berarti di sini P-nya itu adalah 39 dikali dengan 6 dikurangi, kita buat integralnya, berarti integralnya adalah 3Q plus Q pangkat 2 plus 1 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1 dengan batasan 0 dan 6. Kemudian ini berarti 39 dikali 6 adalah 234. Dikurangi, kurung buka, 3Q plus Q pangkat 3 per 3 dengan batasan 0 dan 6. Selanjutnya, kita hitung 234 dikurangi. Sekarang kita substitusi nilai Q-nya dengan batasannya. Batasan yang terbesar kan 6, berarti kita mulai dengan angka 6. Oke, 3 dikali dengan 6 ditambah 6 pangkat 3 dibagi 3. Dikurangi nilai batasan yang terkecil, berarti 3 dikali 0 ditambah 0 pangkat 3 bagi 3. Kurung tutup. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini kan dikurangi. Teman-teman juga harus menggunakan kurung, diawali seperti ini. Kalau sampai kalian lupa, nanti hasilnya bisa berbeda. Nah, sekarang berarti ini sama dengan 234 dikurangi, kurung buka, ini berarti adalah 18 ditambah, kurung buka, ini adalah 18 ditambah 216 dibagi 3, dikurangi 0 ditambah 0. Berarti sama dengan 234 dikurangi 18 ditambah 72 dikurangi 0. Berarti sama dengan 234 dikurangi 90. Ini sama dengan 144. Jadi surplus produsennya adalah 144 unit. Pada contoh yang ketiga, kita punya fungsi permintaan, fungsi penawaran. Jadi teman-teman diminta untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen berdasarkan keseimbangan pasarnya. Berarti step pertama adalah cari keseimbangan pasarnya, yaitu PS sama dengan PD, atau fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Berarti 10 ditambah 2Q sama dengan 50 minus 2Q. Kemudian kita pindah ruas, yang Q saya taruh di sebelah kiri, 2Q tambah 2Q sama dengan 50 dikurangi 10. 4Q sama dengan 40, Q berarti sama dengan 40 dibagi 4, sehingga keseimbangan Q-nya adalah 10. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan keseimbangan kuantitas. Sekarang kita akan mencari harga keseimbangannya. Teman-teman boleh memasukkan nilai Q-nya ini di fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Pasti nilainya akan sama. Saya akan masukkan di fungsi permintaan, P sama dengan 50 minus 2Q. Q-nya saya ganti dengan angka 10, berarti 50 dikurangi 2 dikali 10. Berarti 50 dikurangi 20
Makanya hasilnya akan menjadi 30. Oke, kita sudah mendapatkan nilai PI-nya. Sekarang kita tinggal menghitung surplus konsumennya. Tahap kedua, kita mencari surplus konsumen, yaitu integral dari fungsi permintaan, yaitu dia 50 minus 2Q, 50 minus 2Q terhadap Q dengan batasan 0 dan 10 QE-nya kan. Kemudian kita kurangi dengan PE dikali QE. Sekarang kita hitung, teman-teman. Integralnya 50 itu adalah 50Q minus 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 dengan batasan 0 dan 10. Kemudian dikurangi, PE-nya adalah 30, ini ya, 30. Kemudian QE-nya adalah 10. Sama dengan, di sini berarti 50Q minus 2Q kuadrat per 2 dengan batasan 0 dan 10 dikurangi 300. Sama dengan, kita substitusikan angka huruf Q-nya dengan angka 10 dulu yang paling besar, berarti 50 kali 10 dikurangi 2 kali 10 pangkat 2 bagi 2 dikurangi Q-nya diganti dengan angka 0 atau batas yang paling kecil, yaitu 50 dikali dengan 0 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 per 2 kurung tutup dikurangi 300. Berarti sama dengan 500 dikurangi 10 pangkat 2 kan 100. 10 pangkat 2 sama dengan 100, terus kalikan 2 menjadi 200. Berarti 200 dibagi 2, kurangi 0, 0 lagi, dikurangi 300. Ini berarti sama dengan 500 dikurangi 100, kurang 0, dikurangi 300. Sama dengan 400 dikurangi 300. Berarti surplus konsumennya adalah 100. Sekarang kita tinggal mencari surplus produsennya. Yang C, surplus produsen adalah, jadi tinggal kebalikannya dari surplus konsumen. PE dikali QE dikurangi integral dari fungsi penawaran, yaitu 10 plus 2Q terhadap Q di antara nilai 0 dan 10. Kita lanjutkan. Ini berarti harga E-nya tadi adalah 30 dikali 10 dikurangi kurung buka, integralnya itu adalah 10Q ditambah 2Q pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Kemudian dibatasi dengan 0 dan 10. Ini adalah 300 dikurangi, kita hitung 10Q plus 2Q kuadrat dibagi 2. Teman-teman bisa langsung coret nih ya, karena sama dengan batasan 0 dengan 10. Berarti sama dengan 300 dikurangi, ini adalah 10Q ditambah Q kuadrat dengan batasan 0 dan 10. Kita uraikan.
Berarti sama dengan 300 dikurangi 10 dikali 10 ditambah 10 kuadrat dikurangi batasan paling kecil yaitu 10 kali 0 ditambah 0 kuadrat. Berarti sama dengan 300 dikurangi, ini adalah 100 ditambah dengan 100 dikurangi 0. Berarti kita akan punya 300 dikurangi 200. Berarti surplus produsennya adalah 100. Sudah ketemu. Contoh soal yang kedua, yaitu net investment atau modal atau akumulasi modal. Jadi kita kan tahu kalau jadi modal itu kan bisa terakumulasi, kamu jumlahkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun selanjutnya. Kamu bisa menjumlahkan tiap tahunnya. Nah, itu kita sebut sebagai modal, capital stock, atau stok modal atau akumulasi modal. Di sini diketahui fungsi investasi atau akumulasi berdasarkan T, yaitu tahun, sama dengan 800 T pangkat sepertiga. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung. Yang pertama, hitunglah stok modal dari tahun pertama hingga akhir tahun ke-8, jadi tahun ke-8 yang bagian akhir. Kemudian yang B, pada tahun berapakah sebelum akumulasi modal melebihi 48.600. Nah, sekarang kita akan menghitung yang A dulu. Kita punya integral dari 800 T pangkat sepertiga terhadap T dengan batasan yaitu tahun pertama hingga akhir tahun dari ke-8. Berarti ini sama dengan 800 dikali T pangkat sepertiga ditambah 1 per sepertiga ditambah 1 dengan batasan 1 dan 8. Kemudian kita hitung sama dengan 800 dikali T pangkat, itu kan sepertiga ditambah 1. 1 kan sama aja dengan 3/3. Berarti sepertiga ditambah 3/3 per 1/3 ditambah 3/3 dengan batasan 1 dan 8. Kemudian sama dengan 800 T pangkat 4/3 per 4/3 dengan batasan 8 dan 1. Kemudian ini berarti sama dengan 800 dikali 4/3-nya kita balik, jadi 3/4 T pangkat 4/3. Ini kita coret, 1, ini 2. Dibatasi 1 dengan 8, berarti sama dengan 600 T pangkat 4/3 dengan batasan 8 dan 1. Kemudian sama dengan, kita masukkan 8, 600, 8 pangkat 4/3, dikurangi 600, 1 pangkat 4/3. Ini berarti 600, 8 pangkat 4/3, jadi kalau di kalkulator cara ngitungnya gini teman-teman. 8 dipangkat kurung buka 4 garis miring itu artinya bagi 3. Sama dengan 16. Ini adalah 16 dikurangi 600. Kali 1 ya sama aja kan di sini. Ini berarti sama dengan 9.600. Berarti hasilnya adalah 9.000. Akumulasi modal dari tahun pertama sampai akhir tahun ke-8 adalah 9.000. Pada tahun berapakah sebelum akumulasi modal melebihi 48.600? Nah, ini berarti kita mencari batas atasnya, teman-teman. Nah, cara menghitungnya, B, integral dari 1 itu kan tahun pertama, T, kemudian
800 T pangkat sepertiga terhadap T. Sama dengan integralnya sama dengan ini, yaitu 600 T pangkat 4/3 dengan batasan 1 dan T. Sama dengan 600 kali T pangkat 4/3. Bedanya nih ya teman-teman, ini T kecil sudah diubah menjadi T kapital T besar. Jadinya ditulisnya 600 T besar pangkat 4/3 dikurangi 600 kali 1 pangkat 4/3. Nah, di sini catatannya teman-teman, nilainya tidak melebihi 48.600. Jadi untuk mencari nilai T-nya, kan sama dengan 600 T 4/3 dikurangi 600. Jadi, di sini 600 T pangkat 4/3 dikurangi 600 sama dengan 48.600. Dengan 600 T pangkat 4/3 sama dengan 48.600 ditambah 600, pindah ruas ya 600-nya. 600 T pangkat 4/3 sama dengan 49.200. Perkalian silang jadi T pangkat 4/3 sama dengan 49.200 dibagi 600. Jadinya T pangkat 4/3 sama dengan 82. Di sini pangkat, kalau dalam bentuk pecahan pindah ruas itu dibalik jadinya. 82 pangkat 3/4. Nah, teman-teman, kalau menggunakan kalkulator, jadinya 82 dipangkat, kurung buka 3 bagi 4. Ini ada 27,25. Artinya, akumulasi modal akan mencapai 48.600 selama 27,25 tahun.